Saking busuknya lini depan Venezia, Bang Jai jadi striker. Wow, ini kita mengingatkan kita dengan kisah seorang Elkan Bagot ya, ketika Indonesia menghadapi Jepang di Piala Asia, yang mana saat itu skor berkesudahan dengan 3-1, yang mana satu-satunya gol itu tercipta melalui Sandy Walsh, yang mana memanfaatkan daripada umpan biasa, lempar lembing daripada Adhan. Nah, saat itu Coach Sintayong melakukan sebuah terobosan inovasi paling mengejutkan, yaitu menjadikan Elkan Bagot seorang striker. Yang mana kita tahu sebelumnya Elkan Bagot itu kan dia back, tiba-tiba dijadikan striker gara-gara ingin mencari gol. Kita tahu bahwasanya Elkan Bagot ini punya postur tubuh yang menjulang tinggi, dan pemain Jepang nggak ada pemain Jepang yang bisa menandingi tingginya Elkan Bagot. Jadi diharapkan dengan majunya dia sebagai striker bisa membantulah untuk mencetak gol, khususnya untuk bola-bola heading gitu kan. Dan yang uniknya tadi malam Venezia menghadapi Como. Memang Venezia itu datang sebagai tim tamu guys, ya kan. Ini Como, kita tahu Como adalah tim yang dipegang oleh orang Indonesia dan dia juga dilatih sama Cesc Fabregas, ya kan. Nah jadi Cesc Fabregas yang melatih atau dia yang punya juga gitu kayaknya, sama ya kayaknya dia juga ada sahamnya di situ kan. Nah jadi ketika pertandingan ini Venezia dengan uniknya menjadikan Bang Jai sebagai striker guys. Itu tapi nggak dari menit awal ya, sama halnya kayak Sintayong menjadikan Elkan Bagot striker, tidak juga dari menit awal, tapi itu dia di 10 menit terakhir. Jadi menit 80 itu Bang Jai udah jadi striker guys. Saking busuknya itu lini depan daripada Venezia. Kita tahu Venezia ini sangat tumpul di depan guys. Padahal di 2 pertandingan terakhir mereka itu clean sheet terus kan, lawan Lazio sama lawan apa gitu, Atalanta. Itu kan tim-tim kuat tuh dua itu, Lazio dan Atalanta 5 besar gitu, 10 besar gitu kan. Mereka bisa clean sheet loh, tapi nggak bisa ngebobol, itu dia salahnya. Nah ini yang buat Venezia sampai sekarang masih terdampar di zona degradasi, ya kan. Kalau aja mereka itu punya striker gacor, pasti mereka itu keluar dari zona degradasi, pasti mereka menang. Ini beberapa pertandingan mereka nggak menang-menang, cobalah. Tercatat di sini ada striker mereka Oristanio dengan Marik. Ini dua-dua bapuk serius. Nilainya aja pun juga nggak sampai 7. Jai, pemain bertahan, dia itu dapat nilai 7,4. Dia itu kalah saing sama Radu, yaitu kipernya. Kiper Venezia yang memang betul-betul melakukan save yang luar biasa di pertandingan tadi malam kan. Nah Jai itu punya kontribusi guys dalam terjadinya gol daripada Venezia, yang mana dia maju ke depan. Memang tidak secara langsung kan Venezia kan dapat penalti, tapi bukan gara-gara si Jai dilanggar, enggak. Tapi setidaknya bola yang dia bawa Jai masuk ke dalam kotak penalti, terus terjadi kemelut, dapat pemain Venezia, terus jadi penalti. Nah, disitulah dia Bang Jai pun semangat langsung ambil bola, kasihnya sama yang nendang penalti itu. Nah kayak gitu. Ini menandakan bahwa saja sebenarnya Bang Jai ini punya potensi juga nih kayak jadi striker. Jadi takut aku nanti lambat laun karena saking bapuknya dan saking busuknya ini lini depan daripada Venezia, bisa jadi nih Bang Jai dijadikan striker nanti ke depannya. Kan? Bukan hal tidak mungkin. Kayak pemain Indonesia siapa yang dulunya striker jadi back? Oh, Jaja Mulyana ya kalau nggak salah tuh kan. Dari striker jadi back. Sama juga kalau nggak salah Hamka Hamzah juga gitu ya. Coba komen di kolom komentar siapa pemain-pemain bola yang mana dia sebelumnya jadi striker jadi back, terus dari back jadi striker, ya kan? Oke, nah itu untuk Bang Jai, ya kan? Baru kita masuk ke Emil. Ini juga kita gila dari kenapa gue bilang dia Emil melakukan blunder guys. Jadi kan Emil lawan Palermo klubnya, lawan Sampdoria, mantan klubnya. Jadi di sini sebenarnya Emil bagus mainnya guys, serius. Kalau misalnya kalian tengok di YouTube ya video-video dia tentang menghadapi Sampdoria, asli itu dia keren guys. Dia beberapa kali melakukan save. Ya fatalnya satu aja ketika di menit pertama dia itu melakukan blunder. Nah, niat hati dia pengen mau nipu pemain Sampdoria, striker Sampdoria. Rupanya kebaca tipuannya guys, ya kan. Niat hati mau nendang, dia kan mau nendang gaya-gaya mau nendang jauh gitu ya kan.
Jadi udah sempat inilah pemain depan daripada Sampdoria kayak menghalang gitu ya kan. Rupanya Sampdoria si Emil ini kayaknya ngelece gitu kan, nggak jadi, mau umpan datar aja dia mau passing. Ketahuan sama striker, boom, diambil bolanya, bup, langsung masuk 1-0. Langsung lah panik Emile kan. Waduh kok bisa gitu. Tapi untungnya itulah mungkin bedanya pemain kita ya lokal dengan diaspora ini ya. Mungkin pemain lokal kita pasti merasa langsung nggak enakan mainnya, terus langsung bad mood dan nggak jago lagi gitu. Dalam artian langsung down mentalnya. Tapi Emil, nggak cuy, nggak jatuh mentalnya. Langsung dia itu melakukan save. Bahkan tadi tuh aku ngeliat ada double save yang betul-betul cemerlang. Kalau misalnya tadi tuh dia nggak melakukan save itu, pasti Palermo itu kalah. Bahkan sebenarnya itu tadi Palermo bisa menang guys. Karena apa? Karena ada pemain Sampdoria itu kena kartu merah. Ya kan, kena kartu merah, terus semenjak itu asli dikurung itu Sampdoria di kandangnya. Serius, nggak pernah nyerang lagi tuh bisa Sampdoria. Palermo menggempur, tapi sama juga kayak striker Venezia kan, bapuk juga. Tapi yang jelas Emil, meskipun dia blunder, tapi dia tetap menampilkan permainan terbaik. Cuma itu aja sih cacatnya, blunder itu aja. Tapi semoga aja nanti ya, ketika nanti menghadapi Australia dan menghadapi Bahrain, dia tidak melakukan blunder ya. Karena sejauh ini Emil baik-baik aja bersama dengan Palermo, bahkan tergolong cemerlang. Makanya dia selalu turun jadi starter, jadi pilihan utama di Palermo guys. Ya kan, dan semenjak dia jadi kiper, kayaknya Palermo itu belum pernah kalah lah di ajang Serie B ini. Wah ini ngeri ya Serie B ini ya. Ada Sampdoria, Palermo, ya kan tim-tim Serie A dulunya itu ya kan. Oke, kita habis dari Venezia sama Bang Jai, udah gitu juga Palermo dengan Emil. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu Dender. Aku pikir, kalau Dender kan klubnya Orat Mangun. Ini ada yang unik guys. Aku pikir cuma Stadion Brawijaya Kediri aja lah. Stadion Brawijaya itu namanya kan, yang kandang Persik Kediri, yang adanya mati lampu, kan? Ternyata di Stadion Dender juga ada mati lampunya guys. Kalau nggak salah 70 atau 80 gitu. Mati lampu, terus sekitar 10 menit. Jadi dilanjutkan lagi pertandingan setelah hidup lampu. Kalau mungkin di Stadion Indonesia mati lampu ya bentar ya kan. Paling semenit, 2 menit, 3 menit udah hidup lagi lah. 5 menit lah untuk paling lama. Di Dender ini kemarin tempat kandangnya si Ragnar Orat Mangun, dan yang punya itu orang Medan, siapa namanya? Yang punya Produta dulu. Sitorus, Bapak Sitorus itu kan. Nah, jadi Sihar Sitorus. Jadi mati lampu 10 menit. Tapi itu tadilah dilanjutkan lagi, ya kan? Dan di sini main Ragnar Orat Mangun tapi sebagai pemain pengganti gitu. Dia pemain pengganti, dapat rating sekitar 62 guys. Dia belum bisa mencetak gol, tapi sempat membuat chance created chance. Jadi dia sempat menciptakan sebuah peluang, tapi sangat sayang sekali peluang itu belum bisa dimanfaatkan sama strikernya guys. Seperti itu, tapi mereka kalah guys ya, karena nggak salah di menit 99 itu dapat penalti nih orang geng. Nama lawannya geng ya kan. Gengnya kan, geng ini pernah main di Champion nggak salah dulu kan. Geng, selalu lah geng. Oke, baru masuk kita ke klubnya Pelupesi. Ini kan sebenarnya Pelupesi ini klub Liga 2 daripada Belgia kan, sama dengan Liga 2-nya siapa namanya, si Saint Petinama, yaitu Eupen ya kan. Nah, jadi Lomel ini main sebagai starter dan dia juga tidak tergantikan Lomel ini ya. Memang dia selaku gelandang bertahan, gelandang tengah yang selalu menyeimbangkan lini depan dan lini tengah. Ratingnya juga tidak terlalu bagus-bagus amat dengan pemain-pemain lainnya. Dia itu dapat 69, yang lainnya kaunnya 70-an. Tapi nggak masalah, setidaknya dia tampil starter aja. Setiap pertandingan itu juga sudah lebih baik guys. Karena apa? Karena ingat, Patrick Kluivert memilih pemain berdasarkan jam terbang bermainnya, menit bermainnya. Dan ini terbukti kepada Saint Patinama yang tadi malam juga main. Meskipun timnya menang 3-1 atas Frankfurt, tapi mereka harus puas. Tapi Saint Patinama harus puas karena dia tidak bermain guys. Kasihan juga ini Saint Patinama. Makanya beredar isu bahwasanya Saint Patinama tidak akan dipanggil sama Patrick Kluivert. Oh ya, hari ini nih pengumuman kan, Garuda Calling jam 10 kan. Menarik, kita pantau. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang beberapa pemain-pemain diaspora kita yang bertanding tadi malam. Bang Jai jadi striker, Emil buat blunder. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.